Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal coba nge-tweak FWKSSP biar bisa masuk ke sasis. Jadi di video sebelumnya aku udah ngenalin sama sektor project, dan ini adalah salah satu produk andalan mereka, FWKS ini. Yang minusnya adalah tidak bisa langsung dipakai begitu beli. Ketika beli FWKS itu kalian dapat apa aja sih? Kalian dapat FWKS-nya tentu saja. Ini adalah rollernya, dua ini roller yang akan dipasang di sebelah sini nanti. Dipasang di sebelah sini. Terus ini terdiri dari 3 part. Si senjata yang gerak, tempurung atas, dan tempurung bawah. Terus dapat baut-bautnya ya, dapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 baut itu nanti 3 bakal dipasang di sini, 1, 2, 3. Yang 2 bakal dipasang di rollernya sini. Oke, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa FW Sektor Project itu jarang banget ada yang bisa begitu beli terus langsung dipakai. Karena mereka tidak snap fit. Ya mungkin faktor di produksinya juga ya. Faktor kesalahan di faktor produksi atau apa aku kurang tahu. Tapi biasanya gini, ini adalah FWKS ketika dipasang tempurungnya, lidahnya belum, nanti aja. Kalian lihat rongga di sini lumayan gede, dia nggak bisa nutup. Mau dipaksa sekeras apapun dia nggak nutup. Dan ini kalau dimasukin ke sasis nggak bisa, karena dia terus jadi lebih gede dari lubang sasisnya. BTW kalau kalian mau nge-tweak si FWKS ini punya sektor project, kalian kalau bisa udah ngefix dulu mau dipakai di sasis yang mana. Jadi nanti naik turunnya bisa gampang. Bahkan kalau misal aku udah ngefix kalian sama wheelnya yang aku pakai mau wheel apa. Oh ya, disclaimer dulu di awal bahwa aku bukan orang yang sangat amat terampil buat hal-hal kayak ginian. Jadi kalau misal nanti kalian juga merasa kayak aku yang tidak terlalu bagus dalam hal ukir-mengukir, potong-memotong gitu, kalian bisa minta tolong, bayar sih, kepada para gearmaster di luar sana. List gearmasternya aku cantumin di deskripsi. Jadi kalau kalian tidak pede dengan hal kayak ginian, dan lebih pilih minta bantuan sama orang lain yang kerjaannya jelas bagus, cek deskripsi. Oke, mari kita mulai. Alat yang dipakai adalah cutter sama kikir. Jadi nanti kita bakal ngikis dalemannya si FWKS ini biar bisa snap fit di sasisnya. Kita bongkar dulu. Kalau misal masalahnya adalah di rongga belakang ini, itu berarti kan ada yang nggak pas. Bagian depannya aku snap fitin gini udah bisa. Bagian belakangnya si lubang baut 2 ini dia nggak pas ke sini nih. Nah, karena dia ada rongganya kayak gini, aku berkesimpulan bahwa bagian yang bersentuhan dari 2 tempurung ini masing-masing kepanjangan. Dari yang aku lihat, paling gampang kita garap duluan adalah ini. Ini bakalan nyentuh di sini. Kita coba kikis ini biar lebih pendek. Ngikisnya boleh pakai apapun. Kalau aku nyaman pakai kikir. Kalau kalian nyaman pakai amplas gitu juga nggak apa-apa, malah bagus. Oke, jadi kita coba kikis yang bagian sini dulu. Oke, ini kita sudah kikis bagian sininya. Terus kita bakal ngecek lubang bautnya ini, si diameternya ini sama nggak sama, dia kan bakal masuk sini nanti. Nah, ini ukurannya sama atau enggak. Ini tadi aku udah ngecek dan ternyata tidak sama. Ukuran lubang di sini adalah 5 mili. Ukurannya 5 mili. Yang sini juga 4,9 mili, sedangkan di sini 4,7. Berarti kita harus ngebesarin atau ngecilin salah satunya. Kita akan ngecilin ini atau ngebesarin ini. Kalau aku lebih pilih ngebesarin ini, karena ngecilin ini agak susah kali ya bikin dia tetap bulat gitu. Ya mungkin kalau misal punya alatnya ya nggak apa-apa. Tapi karena aku punyanya cuman ini, kikir dengan ujung agak bulat gitu, aku pilih
gedein sini biar bisa ini bisa masuk. Oke, lubang bautnya ini udah masuk, tapi seperti kita lihat ini masih mangap gini kan. Nah, kalau misal kelihatan, nanti lampunya aku geser di bagian sini, di bagian dalam sini, di bagian dalam sini, itu ada bagian tempurung atas yang udah nabrak, walaupun ini masih mangap, tapi dia udah nabrak tempurung bawah. Jadi itu yang nyebabin ini masih nggak bisa ditutup sempurna. Aku liatin, terlihat? Nah itu, ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah kita akan kikis bagian itu. Nah itu adalah bagian yang sini, itu udah nabrak di bagian sini. Karena ini udah dasarannya tempurung bawah, yang kita kikis adalah yang bagian sini. Oke, ini udah mulai lumayan, udah bisa, nggak bisa tertutup sempurna, tapi harusnya ini udah bisa dipakai. Sudah mulai nutup dan ini udah bisa dipasang di sasisnya. Kenapa belum bisa masuk full? Soalnya kan kita tadi ngikis atas bawahnya ya, otomatis dua lubang ini yang bakal masuk ke konektor body, ke konektor sasisnya, itu tidak pas. Kalau misal bisa dilihat ini jadinya lebih kecil. Kalau misal dibandingin sama FW lain, ini Beat Impulse Bandai, dia lubangnya lebih kecil kan, dan gepeng. Soalnya kan kita tadi ngikis atas bawahnya. Nah nanti kita bakal bikin lubang ini lebih gede. Tapi sebelum itu kita pasin dulu sama si senjata yang gerak lidah KS ini. Nah karena atas sama bawahnya dari tempurung tadi udah dikikis, otomatis lidahnya ini dia juga butuh adjust. Butuh adjust karena kalau misal dipaksa langsung dipasang, dia nggak bisa gerak karena dia bakal nabrak. Bisa kelihatan nggak di bawah situ nabrak. Jadi ini bagian ininya nabrak sama ini, tongolan kecil ini. Opsinya ada dua, ini dikikis bisa atau selidah KS-nya ini kita tipisin. Kalau aku lebih suka ngorbanin selidah KS-nya ini karena dia dari tadi belum di apa-apain. Jadi kita bakal kikis dikit bagian sini biar bisa muat di sini. Setelah semuanya bisa dipasang dan udah dibaut, rollernya nanti aja lah ya. Ini udah bisa gerak, udah bisa masuk ke sasis. Sekarang kita akan benerin si lubang 2 ini. Caranya gimana? Caranya kita masukin ke sasis dulu kayak yang aku bilang awal tadi. Jadi kalau bisa sasisnya adalah yang udah emang mau dipakai, pakai sasis yang mana gitu. Jadinya nanti ketika ngepasin bisa gampang. Nah, udah kan udah kepasang tapi kan belum bisa masuk semuanya kan. Nah, terus biasanya crossbar itu butuh GC, ground clearance, itu 2 mm. 2 mm itu seberapa? Kalian bisa pakai apapun dari mulai toolkit. Di toolkit ini ada 2 mm-nya. Atau bisa pakai akrilik, potongan akrilik 2 mm gini juga boleh. Kita masukin, kan ini nggak bisa masuk nih, berarti di bawah 2 mm kan. Kita agak naikin dikit. Trik ini juga bisa dipakai di semua FW. Jadi misal kalian FW-nya terlalu dangak-dangak atau terlalu ke atas atau terlalu ke bawah gitu, kalian mainin di lubang yang tadi itu terus dipasin. Misal ini aku pengen 2 mm, kita turunin, klek. Udah nih kan 2 mili. 2 mili terus kita marking. Kita marking dulu nih. Kita belepotan nggak apa-apa kan, nanti bisa dibersihin. Oke, udah marking. Terus kita bakal dapat kayak gini.
Nah, kita bikin lubang, gedein lubang. Ini berarti ke bawah dikit, ke atas dikit, kita gedein lubangnya. Pakai apa terserah kalian, tapi kalau aku paling pakai cutter ini doang. Oke, begitu udah bisa kepasang. GC-nya 2 mili. Gerakannya normal, oke. Udah bisa gerak, udah bisa lancar. Oke, semacam kayak gitu. Bagian yang terakhir tinggal masang rollernya ini. Kalau misal rollernya kurang pas, nanti ini kan masih banyak sisa-sisa tongolan-tongolan dari produksi. Nanti ini diamplas dulu biar biar halus, terus kita pasang. Oh ya, di SP itu sebenarnya udah include sama gear bandul, cuman ini bolongannya tuh kecil banget dan aku nggak tahu gimana cara ngedeinnya. Kalau bolongannya terlalu gede, aku bisa ngecilinnya. Tapi kalau bolongannya terlalu kecil, kan dia hexa ya buat dimasukin ke shaft buat penggerak si FW-nya ini. Aku tuh nggak tahu gimana caranya ngedeinnya. Jadi ini sementara tidak kita pakai bandul yang lain. Baik, kayak gitu aja video singkat kali ini, cara merakit senjata King Swords dari sektor project. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.